Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian mendadak. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut, dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Di saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidupnya bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariah. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia, kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu kita semua ketahui adalah apa yang malaikat catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam Quran surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas jenis dosa apa sajakah yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia? Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatannya dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Padahal kita semua tahu celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di rumah saja. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebutlah yang tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak orang yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh atau mengajak pada perbuatan dosa akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para pendakwah yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun tokoh paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya, akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lantas, apakah yang harus kita lakukan jika ingin lepas dari dosa jariah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat kepada Allah, dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikannya kepada panti asuhan. Yang terpenting adalah niatkan semua itu karena Allah, atau jika kita semua masih ragu, bisa mendatangi para ulama-ulama besar. Mintalah saran dari para habib, lalu setelah itu berhentilah dan bertobatlah. Karena kita semua tahu Allah adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.